بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. نخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا ومشايخنا وأساتذتنا، وخصوصا إلى روح السيد الشيخ محمد بن سعيد أود مرتا، وإلى روح المرحومة فاطمة فضل العمر، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, kaum bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis ini akan menambah keberkahan kita, keberkahan diri kita, keberkahan anak cucu kita dan keturunan kita, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun keempat. Setiap kali mengingat tahun keempat kenabian, bukan tahun keempat hijrah nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. 3 tahun pertama beliau jalani dakwahnya dalam kondisi sirriyah, secara diam-diam. Dan kemudian di tahun keempat mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan hal ini tidak lain dikarenakan sudah banyaknya para penduduk Mekah, bahkan orang-orang yang di luar Mekah, ikut memeluk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit di antara mereka ini adalah orang-orang yang kaliber berat, para pengusaha. Di antaranya seperti yang pernah kita bahas, yaitu peran penting seorang Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau ini adalah salah satu yang memiliki prakarsa, memiliki terobosan ketika para punggawa-punggawa, para juragan-juragan, bangsawan-bangsawan Mekah ini masuk dari berkat upaya dakwah seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi ketika tahun keempat sudah memasuki dakwah terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengumpulkan para penduduk Mekah. Setelah itu kemudian reaksi yang paling besar saat itu adalah seperti yang pernah kita kisahkan 2 minggu lalu, yaitu ketika mereka berupaya mencari jalan, melakukan propaganda. Rasulullah dibilang penyihir, Rasulullah dibilang orang gila, Rasulullah dibilang apa lagi? Penyair. Tetapi itu semua terbantahkan. Yang membantah bukan Rasulullah, yang membantah juga bukan para sahabat Rasulullah, tetapi yang membantah justru dari kalangan mereka sendiri. Di antaranya adalah Al-Walid bin Mughirah. Beliau ketika
dikatakan oleh seorang Abu Jahal mengatakan, ya udah kalau gitu kita bilang aja nih kalau Muhammad ini adalah seorang penyair, bukan penyihir, penyair, jago syair. Tetapi kata Al-Walid bin Mughirah, yang tidak lain adalah ayahnya Khalid bin Al-Walid, dia mengatakan kalau penyair nggak begini. Penyair itu gampang ditiru, gampang ditandingi, tetapi yang keluar dari mulut Muhammad SAW, dan di sini adalah hikmahnya. Hikmahnya kenapa baginda Rasulullah SAW bukanlah seorang yang pandai menulis dan juga tidak pandai membaca, tetapi beliau ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang beliau katakan itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, dia mengatakan Al-Walid bin Mughirah, wa innaha la talawah. Yang keluar dari mulut Muhammad SAW itu adalah indah. Saya enggak pernah seumur umur mendengar keindahan yang keluar dari seorang Muhammad SAW. Tidak ada yang menandingi itu. Kenapa? Karena itu Al-Quran. Pasti indah dia, luar biasa. Bahkan di dalam hadis lainnya, dalam riwayat lainnya, kisahnya Abu Sufyan, dan ini dikisahkan ketika Abu Sufyan setelah masuk Islam. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, dia mengisahkan suatu malam rupanya Abu Sufyan diam-diam apa? Penasaran. Ini benar gak nih? Muhammad penyihir nih. Penyihir, dibilang penyihir. Apa jangan-jangan dia penyair? Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW ketika malam sedang bertilawah membaca Al-Quran, seorang Abu Sufyan keluar secara perlahan. Dia meninggalkan rumahnya hanya untuk sekedar nguping, mendengarkan bacaan yang datang dari balik bilik rumah Rasulullah SAW waktu di Mekah dulu. Dan saat itu bertemu dengan orang-orang Quraisy lainnya. Dalam riwayat dikatakan Abu Lahab. Ada riwayat yang mengatakan adalah Al-Walid bin Mughirah. Banyak riwayatnya. Tetapi semua ketika bertemu di dinding, yang satu sebelah selatan, yang satu sebelah timur, nempel begitu. Akhirnya kalau kata orang Betawi, keamprogan, tahu keamprogan? Akhirnya kaget, lah ente ngapain di sini? Lah ente ngapain di sini? Ah enggak, cuma iseng aja pengen keluar. Akhirnya besok pagi sampai semalaman nih Al-Walid bin Mughirah, kalau riwayatnya Al-Walid bin Mughirah. Tapi yang tidak berubah ini adalah Abu Sufyan. Semalaman dia mikirin, itu orang ngapain tuh? Kalau bukan nggak punya tujuan, pasti ada tujuannya. Akhirnya paginya besok diparanin. Walid, malam jujur aja, ente ngapain ke situ? Kata Walid bin Mughirah juga sama. Ya udah, ente juga ngapain? Jujur aja dah. Kata Abu Sufyan, sejujurnya tidak ada yang mengeluarkan saya dari rumah itu kecuali rasa penasaran yang kuat saya terhadap apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa namanya nih? Abu Sufyan sambil memegang pundaknya Al-Walid bin Mughirah mengatakan, demi Allah. Ini mereka bersumpah, Pak. Makanya saya katakan, orang musyrik itu dulu sesungguhnya bukan orang yang sesungguhnya bukan orang yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Tetapi mereka menduakan Allah. Mereka itu tahu Tuhan yang menciptakan langit itu Allah, yang menciptakan bumi itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun. Orang musyrikin jahiliyah dulu tahu yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah Subhanahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Fa anna yufakun. Tetapi orang musyrikin dulu kalau ditanya, dia tahu yang nyiptain langit dan bumi Allah, tetapi kalau ditanya urusan panen sama siapa? Oh, itu urusan Lata. Kalau urusan perang, oh itu Uzza. Jadi masing-masing Tuhan itu punya bidangnya, Pak. Kabid dia, kepala bidang. Bidang panen, bidang ini. Jangan-jangan kita juga sama nih, manusia modern zaman sekarang. Tanpa sadar kita sudah terjebak. Kita nyembah Allah, kita sujud sama Allah, minta sama Allah. Tetapi kita memparsialkan akidah kita. Nah, lempengan gaji ini urusannya sama bos nih. Kalau ente nggak baik-baik sama bos, awas. Gaji bisa kepotong nih, lembur kagak dapet nih. Akhirnya kita takut sama bos kita, perasaan takutnya sama seperti
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah, dulu mereka mengatakan wallahi, demi Allah. Mereka mengatakan itu tahu karena mereka bersumpah dengan yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan suatu hal yang biasa. Tetapi rupanya rasa gengsi yang besar luar biasa akhirnya menutupi keinginan mereka untuk beriman kepada Muhammad SAW. Di tahun keempat, propaganda sudah dilalui, tidak mampu rupanya. Tidak bisa dicegah. Bahkan dulu orang-orang yang masuk ke Mekah itu selalu dibekali dengan sejumput kapas atau bahan. Masuk Mekah ditanya, dari mana ente? Dari Tebet. Oh enggak ada lu, Tebet enggak nyampe. Lu, dari mana? Dari Tebet. Dari mana ente? Dari Bani Ghifar. Dari mana? Dari Najd. Padahal mereka itu ke Mekah kan banyak kepentingan. Ada yang berdagang, ada yang ingin tawaf. Kan dulu udah ada tawaf. Versinya jahiliyah. Setiap yang masuk Mekah diminta untuk menutup telinganya. Agar tidak mampu menerima informasi kebenaran sedikit saja. Jangan sampai mereka kepo. Nah ini bahasa ini. Anak muda zaman sekarang. Jangan sampai mereka kepo tentang makhluk viral yang saat itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu Muhammad. Nah, dari sinilah kemudian ketidakberhasilan mereka dalam mencegah dakwahnya Rasulullah SAW, akhirnya hilang kesabaran orang jahiliyahnya, orang musyrik. Di antaranya siapa? Komandan tertingginya, panglimanya adalah Abu Jahal, udah gak sabar. Padahal Abu Jahal siapa? Pamannya sendiri, udah gak sabar. Ini kalau kita biarin begini nih, bakalan besar nih Muhammad. Akhirnya gimana? Tahun keempat Hijriah, tidak ada satupun orang yang memeluk Islam, pilihannya dua. Kalau dia adalah orang kaya, dan dia pedagang, dan punya akses harta, memiliki aset harta di Mekah, akan diancam oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya. Diparanin. Bang, masih mau bertahan gak dengan agamanya Muhammad? Kalau abang masih bertahan, bulan depan abang pailit. Semua kerjasama bisnis akan kita putus. Abang akan mendadak besok jualan kaki lima. Perusahaan abang akan bangkrut. Yang kaya-kaya ditakut-takutin. Contohnya siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Ini saudagar kaya nih Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Thalhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang kaya semua nih. Dikatakan di sini tidak ada seorang orang kaya pun yang saat itu memeluk agama Islam kecuali mereka diintimidasi. Mereka tidak mampu menyiksa. Mereka tidak mampu mengkerdilkan, mendiskriminasikan, menyiksa, menyeret seperti yang mereka lakukan kepada golongan yang kedua. Tetapi kalau yang masuk Islam ini adalah golongan lemah, tidak ada basa-basi, tidak ada pilihan kecuali akan disiksa. Pilihannya cuma dua. Orang ini mau murtad lagi kembali kepada ajaran nenek moyangnya, atau mereka akan mati dalam kondisi tersiksa. Nah ini nih, yang kedua ini kalau kita bahas, kalau kita kisahkan satu persatu, rasa-rasanya kita malu sebagai umat Muhammad SAW akhir zaman. Sholat kita udah di masjid, yang karpetnya empuk luar biasa. Sholat kita di masjid yang AC-nya nggak pakai bayar, yang bayar DKM maksudnya, bukan kita. Rasa-rasanya kita malu sebagai umat Muhammad yang sekarang hidup di akhir zaman, menjadikan agama Islam ini sebagai prasmanan. Kalau kita suka, kita pakai tuh syariat. Kalau kita nggak suka, kita tinggalin tuh syariat. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz, mulai minggu depan Ustadz kagak usah ngajar di mari. Kenapa? Ustadz kagak fleksibel. Kita nyari Ustadz yang fleksibel Ustadz. Yang kalau diajak ke villa, penutupan pengajian, bisa karaokean dangdut. Dicari yang model begini nih. Ustadz Atik penutupan majelis taklim diajak ke puncak. Penutupan ada dangdutannya. Kita kagak ikut. Mohon maaf dah. Percuma ngaji sepanjang 10 bulan. Ngaji 10 bulan. Ngaji akidah, ngaji tafsir, fikih di ngajiin. Penutupan di villa joget. Waduh. Luntur tuh ilmu. 10 bulan ngaji. Dihancurin sama maksiat satu malam. Ibarat kata orang pergi umroh, udah gundul nih pahala, udah gundul, tahallul.
bukannya lagi halak, udah koser nih, udah gundul nih pala, waduh. Tawaf wada nangis-nangisan, waduh nangis, udah kayak besok udah masuk surga besok deh. Udah kayak surga besok udah. Pulangnya transit ke Mesir. Malam-malam ke Sungai Nil, minum kopi, nyeruput sisa, tari perut. Lupa tuh Ka'bah. Ini luar biasa Pak, tantangannya luar biasa. Nah oleh karenanya, kalau kita membaca kisah dulu para sahabat di tahun keempat kenabian bersama Rasulullah SAW, makanya orang-orang Madinah ketika dulu ingin mengakui keutamaan mereka, kemudian mengingat jasanya orang-orang muhajirin yang berdakwah bersama Rasulullah dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-13. Mereka tidak ada kata kecuali Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Maksud doa ini adalah wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau berikan hati kami rasa dengki, rasa kotor lilladzina amanu. Maksudnya orang Madinah waktu itu adalah orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Sampai orang Madinah nggak berani, dengki, marah, ngamuk, kesel sama siapa? Orang-orang Muhajirin. Saking tahunya betapa dahsyatnya perjuangan orang-orang Mekah dulu. Di antaranya adalah kisah yang dialami oleh seorang Mus'ab bin Umair. Ini pemuda kayaknya luar biasa Pak. Anak juragan di Mekah. Umair ini seorang pedagang kaya. Dan ini keluarga borju Pak. Bahasanya sekarang tuh hedon. Yang bangsanya kalau beli beli emas kagak pakai dicicil 2 gram kagak. Kali beli 10 kilo. Ada gitu orang Jakarta, ada juga ya, ada ya. Ada, nggak ketahuan. Kalau ketahuan zakatnya gede. Mus'ab bin Umair bahkan dalam sebuah riwayat, beliau ini saking kayanya. Di Mekah ini yang punya parfum paling semerbak ini Mus'ab bin Umair. Karena bapaknya orang kaya. Dikisahkan beliau itu kalau pakai parfum, saking wanginya ini parfum, orangnya udah pindah. Ini kalau ini Tebet nih, ini Tebet nih. Mungkin parfumnya udah nyampe sono, seberang taman. Orangnya udah nggak di sini, baru lewat. Orangnya udah lewat 1 kilo, parfumnya masih tercium. Kalau kita kan enggak, parfum kita kan oplosan tuh. Iya, parfum yang ada lampunya terang banget tuh. Bang, Bulgari. Mau yang berapaan? Yang goceng, yang gocap, apa yang cepek? Ya yang awetnya 6 jam dah. Minimal nyampe kantor masih wangi. Ntar pulang kantor 2:30 udah hilang, gak apa-apa dah. Kalau yang Bulgari asli kan awet Pak. Iya kan? Yang harganya mungkin 4 juta. Ustaz Atik sih kagak tahu yang gitu-gitu. Kita ngelihat harganya aja udah tarik napas kan gitu. Nah ini Masya Allah nih, Mus'ab bin Umair ketika beliau meluk Islam, ini orang kaya, hidupnya enak, nyaman, tetapi karena mencintai Allah dan Rasulnya, beliau menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hari itu diembargo. Mulai dari dia mengucapkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, diembargo. Selesai. Kalaupun kita hari ini mendengar saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam, kemudian urusan ekonominya diembargo, keluarganya mengusirnya, rumahnya dijual, bahkan tiba-tiba hidupnya berubah 100%. Ini pernah dialami seorang Mus'ab bin Umair. Bersyukurlah kita ketika kita sudah lahir nama kita dengan nama Islam, telinga kita diazankan, telinga kita diikomahkan, kita diakekahkan dengan nama-nama Islam. Orang tua kita mendidik kita dengan pendidikan Islam, luar biasa. Tidak ada nikmat yang luar biasa dahsyatnya ketimbang daripada seorang yang diberikan Islam, man ruziqa bil islami kafafan. Dia menerima Islam itu dengan tangan yang terbuka, nggak pakai ada perjuangan. Mus'ab bin Umair diembargo. Dulu yang bajunya klimis, badannya wangi, rambutnya penuh dengan minyak, rambutnya tersisir dengan rapih, beliau harus terpaksa meninggalkan istana. Ibunya pun waktu itu melakukan mogok makan. Demi apa?
demi agar supaya sang anak kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tetapi Mus'ab bin Umair dengan teguhnya, dia tinggalkan dunia dan seisinya. Dia lebih memilih seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, ketika beliau sudah berada di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu, kulit beliau ini terkelupas, Pak. Saking apa? Saking sengsaranya hidup beliau. Tidur di atas batu-batuan. Tidak ada pakaian yang dia bisa gunakan untuk bersalin. Tidak ada pakaian untuk salin. Bahkan ketika dia datang menghadap ibunya yang mogok makan sudah sekian lama harinya, sang ibu berharap kalau ini anak kemudian hatinya luluh. Ngalah nih orang. Nah, datang juga nih Mus'ab. Ribuan orang di Mekah itu mengatakan Mus'ab bin Umair sudah murtad dari agama nenek moyang. Kemudian didatangi oleh para pamannya, Mus'ab, temui ibumu. Dia akan mati kalau engkau tidak akan kembali kepada agama nenek moyang. Akhirnya Mus'ab hari itu datang. Tetapi bukan untuk kembali kepada nenek moyang. Tetapi dia mengatakan kepada ibundanya, mengatakan, wahai ibundaku, kalaupun sekarang engkau memiliki 100 nyawa, dan satu persatu ia keluar di depan mataku, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak. Luar biasa. Kita zaman sekarang nih, hari ini ngomong bener, malamnya didatangi nama Innova, berisi Bank Mandiri. Berisi uang segepok nih, 3 tas. Ustadz Atik bisa jadi udah singit lagi. Tahu singit? Layangan nih, layangan nih. Ini lagi cakep nih. Dibawain uang segepok, setas, singit. Ini jangan macam-macam nih soal mempertahankan kebenaran, tidak mudah. Saya pernah dikisahkan oleh seorang dai, saya tidak sebutkan namanya. Ini seorang dai, Pak. Begitu gigihnya beliau berada di garis tengah untuk mengatakan kebenaran. Ini mudah-mudahan tidak saya alami, Pak. Mudah-mudahan saya minta pada Allah, Ustadz Abdul Atik jangan ngalamin model begini dah. Itu beliau ceramah pagi, malamnya didatangi oleh seorang tamu yang luar biasa mewahnya, Pak. Datang dengan mobil warna hitam Toyota Camry. Cuma salam sebentar di depan rumah, salaman, Ustadz, mohon maaf, mulai besok Ustadz jangan terlalu galak kalau ceramah. Tolonglah umat jangan terlalu diajak-ajak untuk perhatian. Udahlah, ceramah yang enak-enak aja udah. Akhirnya nih, diajak ke depan, mohon maaf Ustadz, ke depan sebentar. Ada apa nih? Ada amanah buat Ustadz. Sambil nyerahin kunci mobil, berikut STNK dan BPKB. Ini ada amanat buat Ustadz. Biar dakwahnya besok makin enak. Kagak usah masuk angin, naik motor kemana-mana. Dibuka bagasinya, bagasi mobil. Ada 3 tas berisi uang penuhnya luar biasa. Ini sekalian Ustaz, barangkali Ustaz mau bangun pesantren. Biar gampang urusannya. Ini insya Allah yang ngasih juga ridho Ustaz, ikhlas. Masya Allah. Beliau nanya kepada saya, Ustaz Atik kira-kira kalau dibangun gitu gimana Ustaz? Miring Ustaz? Singgit gak? Singgit gak? Waduh. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan Allah. Mus'ab bin Umair, Pak. Dia pulang dari rumahnya. Dikisahkan di dalam kisah ketika beliau meninggalkan rumah beliau, fatakhasyafa jilduhu takhasyuful hilyah. Takhasyuful hayyah. Kulitnya terkelupas seperti seekor ular yang sedang berganti kulit. Kenapa? Saking jauhnya dari kehidupan yang dulu pernah dialami. Anak-anak zaman sekarang, Pak, ada skincare, ada lotion pagi, ada lotion siang, ada nanti apa namanya? Yang malam. Waduh, lain lagi tuh. Kulit senantiasa dijaga. Mus'ab bin Umair dulu mengalami hal yang sama. Badannya selalu dipakaikan minyak zaitun dari jenis yang paling mewah, tetapi ketika memeluk agama Muhammad SAW, beliau tidak lagi merasakan itu. Sahabat lainnya, kalau ini anak orang kaya, ada sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Beliau seorang budak, masuk Islam bertiga. Ammar, ayahnya bernama Yasir, dan Ummu Yasir. Ayahnya meninggal, dibunuh di hadapan istri dan anaknya.
yang membunuhnya adalah Abu Jahal la'natullahi alaih. Sementara ibunya dari kemaluannya ditusuk oleh seorang Abu Jahal. Disiksa di depan siapa? Di depan anaknya yang bernama Ammar bin Yasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun keempat itu beliau tidak bisa melakukan apa-apa. Kaum muslimin dalam kondisi lemah. Satu-satunya orang yang bisa berupaya untuk memerdekakan budak itu. Dan salah satu di antaranya adalah Ammar. Ketika beliau saat itu disiksa, ditarik, diikat, diseret oleh onta, berkeliling Mekah sampai kulitnya habis terkelupas. Ammar bin Yasir cuma diminta untuk murtad dari agamanya. Dan dia satu-satunya orang yang kemudian Allah turunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tetapi sahabat lainnya, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, mereka bertahan. Badannya diikat, kepalanya ditutup, dikelilingi keliling Mekah, dibuat mainan buat anak-anak, dilempari batu-batuan, disiksa. Ammar bin Yasir saat itu tidak kuat. Setelah dia dibebaskan karena dia mengaku secara pura-pura di depan siapa? Di depan orang-orang kafir Quraisy, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi mengaku kalau saya sudah kembali kepada agama nenek moyangmu. Kemudian Allah turunkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Saat itu Ammar bin Yasir mengakui kalau dia akan keluar dari agama Muhammad, tetapi hatinya masih berada di dalam agama Muhammad SAW. Pertanyaan besarnya, di manakah Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak membela? Kenapa Rasulullah tidak berupaya? Yang pertama, saat itu kaum muslimin berada di dalam posisi yang sama. Satu-satunya sahabat yang mampu berdiplomasi dan melakukan upaya yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini seorang pengusaha. Dan yang pertama, beliau ini orang yang memiliki wibawa. Tidak ada yang berani kalau bicara ngangkat suara, nggak berani. Karena orangnya penuh dengan kewibawaan, Pak. Oleh karenanya orang kafir Quraisy pun tahu. Tidak mungkin mereka membentak, menyiksa, bahkan mengkerdilkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya beliau itu kerjaannya ketika ada orang yang disiksa. Ada orang yang disiksa, sahabat-sahabat yang disiksa dari kalangan budak seperti Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Beliaulah yang membeli. Beliau yang membebaskannya. Dengan hartanya dihabiskan untuk menyelamatkan para sahabat yang lemah. Dan itu diminta memang orang-orang kafir Quraisy. Kalau kamu pengen sahabatmu bebas dari siksa ini, beli. Harganya mahal luar biasa. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian suatu waktu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini diprotes oleh ayahnya. Abu Kuhafah. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau ente mau beli budak, jangan budak yang lemah kayak begitu. Ini yang satu matanya udah buta, yang satu badannya udah pincang, habis disiksa. Cari budak tuh yang kuat, karena bapaknya belum masuk Islam. Tetapi tidak memusuhi. Tetapi kata siapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, innamashtaraituhum liwajhillah. Saya membeli mereka itu tidak mengharapkan tenaga mereka. Saya beli, saya merdekakan, dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena sikapnya siapa? Sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi apa? Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini adalah sepakat para ahli tafsir mengatakan nazalat hadhil ayat fi haqqi Abi Bakrin As-Siddiq. Ini ayat mengangkat tentang sebuah kejadian yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Dia habiskan hartanya, dia tidak pernah berpikir. Oleh karenanya kalau dulu sahabat Umar ibn Khattab yang pernah mengatakan saya akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, dan saat itu perang Tabuk, kejadian ini di Madinah. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq orang yang pernah menghabiskan semua hartanya lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak tersentuh
tidak diintimidasi, meskipun nanti akan terjadi. Kapan? Setelah paman beliau yang bernama Abu Thalib itu meninggal dunia. Ketika Rasulullah hidup dan pamannya juga masih hidup dan istrinya juga masih hidup, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Kedua sosok ini, Khadijah dan siapa? Khadijah dan siapa? Dan Abu Thalib. Ini sosok yang sangat disegani di Mekah. Oleh karenanya nanti penindasan, penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy akan terjadi dan meledak pada puncaknya kapan? Ketika setelah wafatnya seorang Khadijah dan sahabat dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ini baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penyiksaan demi penyiksaan. Dan ini luar biasa dahsyatnya. Oleh karenanya dulu para ulama menyebutnya dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Berat, tidak ada lagi orang yang menjadi pembela Rasulullah SAW. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas dialog yang terjadi antara Abu Jahal dan kroni-kroninya dan pasukannya dan semua pasukannya dan orang-orang penting dari Quraisy, dan mereka bertemu dengan Abu Thalib untuk melakukan negosiasi. Negosiasinya nggak tanggung-tanggung. Negosiasinya meminta agar Muhammad itu diserahkan kepada mereka. Untuk diapakan? Untuk dibunuh. Ini udah ambang batas akhir, udah nggak ada cara lagi kecuali kita datang ke pamannya secara baik-baik dan kita akan minta agar diserahkan. Kenapa? Karena mereka menuduh Muhammad ini yang mengganggu kepentingan mereka di Mekah. Mereka menuduh, ini tuduhan bohong, tuduhan palsu. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad SAW ini telah menghina Tuhan mereka. Nabi Muhammad telah menyesatkan anak-anak muda mereka. Nabi Muhammad SAW telah menyesatkan orang tua mereka. Dan ini mereka khawatirkan. Padahal tidak lain, tidak bukan, Rasulullah ini cuma mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja udah. Yang jadi raja tetap jadi raja, yang jadi pengusaha tetap jadi pengusaha. Nggak ada yang direbut. Yang penting semuanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita cuma diperintahkan agar kembali kepada ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana dialog yang terjadi antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib, dan ini adalah upaya terakhir. Nanti setelah itu akan ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa hijrah. Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin yang ada di Mekah yang saat itu jumlahnya sudah ratusan, nampaknya sebagian besar mereka sudah tidak mampu, tidak kuat lagi. Ada yang murtad, Ustaz, ada yang murtad. Ada yang nyerah di tengah jalan, udah nggak kuat. Gara-gara apa? Keluarganya rambutnya disisir, pakai besi panas hanya untuk keluar dari agama Muhammad. Ada seorang sahabat yang budak, seorang sahabat yang bernama An-Nahdiyah, sahabat perempuan, disiksa oleh majikan perempuannya. Besi panas dibakar, ditempel di tengkuk lehernya, ditempel di di tengkuk kepalanya, di belakang punggungnya, disiksa. Di antara mereka ada yang faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang sudah menemui ajalnya menjadi seorang syahid, di antara mereka ada yang bertahan. Oleh karenanya salah satu di antara percakapan yang terjadi antara orang-orang Mekah Muhajirin dengan orang-orang Ansor, ketika mereka bertemu dengan orang-orang Ansor bertanya, "Ini di kepala bekas apa?" Ada yang mengatakan, "Ini dulu ditempelin besi panas." Ini mata ente kenapa? Dulu mata saya dicolok pakai besi. Masya Allah. Orang-orang Ansor waktu itu yang merasa semula mengatakan fadlun yarji'u ilaihim. Keutamaan itu kembali kepada orang Ansor. Mereka mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur. Bahkan dikatakan cintanya mereka kepada orang Muhajirin disebabkan karena cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka tahu orang-orang Muhajirin ini adalah orang-orang pertama yang membela kekasihnya, yaitu siapa? Muhammad SAW. Pantas kalau orang-orang Muhajirin itu ketika datang sampai di Madinah, nanti kita akan temukan bagaimana ketika Rasul berhijrah.
Semua mereka memperebutkan saudaranya untuk menjadi saudaranya. Kalau mereka ada yang punya rumah 2, disuruh milih, rumah mana yang ente mau, ente ambil, saya akan pindah. Mobil mana, kendaraan mana, unta mana, apalagi. Istri juga ada tuh, istri sahih. Ada yang punya istri 4, tanya, istrinya mana yang ente suka? Pilih satu, nanti akan saya ceraikan, dia akan beriddah dan dia akan menikah dengan anda. Tetapi hanya satu sahabat, ketika diberikan pilihan, akan pilihan dari harta-hartanya orang Ansor, hanya satu sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika ditanya, engkau mau apa dari diriku, wahai Abu Dzar? Dari kalangan sahabat Ansor bertanya seperti itu, dan beliau mengatakan, dullani ala suq. Saya tidak meminta apa-apa dari dirimu, cuma tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar dan aku akan berniaga. Ini orang-orang muhajirin, mentalnya mental baja. Oleh karenanya ketika dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang Ansor ini membacanya dalam kondisi menangis karena mereka tahu orang-orang muhajirin ini orang yang memiliki keutamaan luar biasa membela agama Allah Subhanahu wa taala di awal permulaan dakwah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk membahas langkah propaganda terakhir yang diluncurkan oleh orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW sampai kemudian nanti terjadinya musyawarah, orang-orang berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan disitulah kemudian Islamnya Umar bin Khattab, baru kemudian nanti akan ada peristiwa yaitu hijrah ke negeri Habasyah yang saat ini berada di wilayah Ethiopia atau berada di wilayah Somalia atau Eritrea, 3 negara ini. Dan tetapi bagaimana kisahnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.